Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1451 Memprovokasi Jiwa Naga. Ziluo memandang Liu Shengyi dan berkata dengan suara yang dalam. Liu Shengyi mengangguk, matanya berkedip, dia menatap Ziluo dan berkata, aku akan selalu berada di sisimu. Terima kasih. Ziluo menatap Liu Shengyi dengan sentuhan emosi di matanya. Keesokan harinya, matahari terbit perlahan dari cakrawala, menerangi bumi, dan hari baru pun tiba. Dan di kamar Daniel di villa gunung ini, keduanya tertidur sambil berpelukan, dan kamarnya berantakan. Kedua orang ini adalah Daniel dan Qin Wanting. Segera, ketika matahari bersinar melalui jendela di wajah keduanya, Daniel bangun lebih dulu, menatap Qin Wanting yang sudah dekat, matanya berbinar. Pada saat ini, Qin Wanting memancarkan pesona sebagai wanita dan wanita baru, yang membuat penampilannya semakin menarik. Segera Qin Wanting mengedipkan bulu matanya, membuka matanya perlahan, dan bangun. Bangun! Daniel memandang Qin Wanting dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ketika Qin Wanting melihat senyum Daniel, wajahnya memerah, dengan sedikit rasa malu bercampur dengan sedikit rasa manis. Mengapa kamu begitu pemalu? Kamu sangat berani dan gila tadi malam. Daniel memandang Qin Wanting dan tertawa. Kamu juga bilang, kalau bukan karena aku, maukah kamu setuju? Sebagai laki-laki, kamu membiarkan aku, perempuan, mengambil inisiatif. Qin Wanting memberi Daniel tatapan marah. Apakah aku tidak takut menundamu? Kata Daniel dengan sedikit malu. Itu benar, aku tidak melihat perlawanan atau keraguan darimu tadi malam. Qin Wanting menatap Daniel dengan binar di matanya. Itu. Daniel terdiam beberapa saat. Melihat rasa malu Daniel, Qin Wanting langsung tertawa. Kemudian Daniel memalingkan matanya, dan tersenyum ringan. Kamu adalah wanita cantik yang telah dikirim kepadaku, dan kamu masih sangat menggoda atau aku, jika aku tidak melakukan apa-apa, bukankah kamu ingin mengatakan bahwa saya bukan? Apakah itu laki-laki? Kalian punya banyak alasan. Qin Wanting melengkungkan bibirnya. Tapi bagaimanapun juga, karena kamu telah menjadi wanitaku sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjagamu, memperlakukanmu dengan baik, dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Daniel memandang Qin Wanting dan berkata dengan tulus. Kata-katamu sudah cukup. Qin Wanting meludah pelan, terlihat sangat tersentuh. Tianxia, Yanjing. Markas Besar Jiwa Naga. Pada saat ini, suasana di seluruh markas Jiwa Naga tampak sedikit suram, dan alasan dari semua ini adalah kematian dari 4 Raja Naga yang paling diandalkan oleh Jiwa Naga. Ini juga menyebabkan seluruh Jiwa Naga kehilangan dukungan terbesarnya, menyebabkan semua anggota Jiwa Naga berada dalam suasana hati yang buruk. Awalnya, ada 5 Raja Naga di Jiwa Naga, tetapi sekarang mereka semua mati, yang merupakan pukulan besar bagi Jiwa Naga sekaligus. Tetapi di markas Jiwa Naga saat ini, beberapa sosok masuk, pemimpinnya adalah seorang pemuda yang bangga dengan jas putih. Wajahnya agak tampan, dan di belakangnya ada 4 pria paruhbaya berjas tunik hitam, dengan momentum yang luar biasa. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Seorang anggota Dragon Soul menghampiri pemuda itu dan berkata, anjing yang baik jangan menghalangi, keluarlah. Pemuda itu berteriak begitu saja, dan sepasang mata memancarkan cahaya dingin yang mengancam, yang langsung mengejutkan anggota Jiwa Naga itu mundur beberapa langkah. Pada saat ini, anggota Jiwa Naga di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka tenggelam, dan mata mereka berkilat. Dengan sentuhan amarah,
berlari ke markas jiwa naga dengan begitu arogan. Hal ini tentu saja membangkitkan ketidakpuasan para anggota jiwa naga tersebut. "Siapa kamu? Kamu berani datang ke jiwa naga untuk bertindak liar?" Seorang anggota jiwa naga dari alam kondensasi Dzogchen mendatangi pemuda ini dan berteriak langsung, dengan tatapan marah di matanya. "Jiwa naga. Jiwa naga saat ini tidak lebih dari harimau sakit tanpa cakar. Pergilah dari sini." Pria muda itu meludah dengan ekspresi jijik. "Kamu." Segera, kemarahan muncul di mata anggota jiwa naga itu, dan dia meninju pemuda itu, tetapi pemuda itu menendangnya keluar, membuat anggota jiwa naga itu terbang di tempat. Tepat ketika anggota jiwa naga hendak jatuh ke tanah, sesosok tubuh bergegas keluar, menangkapnya, dan membiarkannya jatuh ke tanah dengan mulus, dan orang ini adalah Jing Shangcheng yang sudah lama tidak dilihatnya. Setelah membantu anggota jiwa naga untuk duduk, mata Jing Shangcheng membeku, dan dia melirik pemuda itu. "Kamu siapa? Apakah kamu memprovokasi jiwa naga jika kamu berani bertarung di markas jiwa naga?" Jing Shangcheng menatap pemuda itu dan berteriak dengan dingin, memancarkan rasa keagungan, aura mencapai alam suci meledak, dan bergerak ke arah pemuda itu dengan menindas. 5 master naga yang dibanggakan oleh jiwa nagamu semuanya sudah mati. Aku tidak berharap kalian orang-orang jiwa naga menjadi begitu percaya diri dan bangga. Jika ini masalahnya, maka aku akan membuatmu menyadari kenyataan. Pemuda itu mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Di belakangnya, seorang pria paruh baya dengan setelan tunik hitam meledak seperti hantu, kecepatannya sangat cepat, dan dia menghilang seperti bayangan. Ledakan. Sebelum Jing Shangcheng sempat bereaksi, pihak lain meninjunya, menjatuhkan Jing Shangcheng di tempat, dan jatuh ke tanah, menyemburkan seteguk darah. Pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pria muda itu penuh dengan penghinaan. "Gaohan, apa yang kamu lakukan?" Saat ini, Bai Sisin bergegas keluar, menatap pemuda itu dengan wajah dingin dan berteriak, jelas dia mengenalnya. "Sisin, kamu sudah keluar. Aku di sini untuk mengundangmu makan siang. Aku menemukan restoran bagus yang pasti sesuai dengan seleramu." Melihat Bai Sisin muncul, pemuda itu langsung menghampiri dan berkata sambil tersenyum. "Gaohan, ini sikapmu mengundang orang. Kamu berlari ke markas jiwa naga dan melukai orang-orang jiwa nagaku. Apakah kamu mencoba memprovokasi jiwa naga? Jangan berpikir bahwa tuanmu adalah naga. Tuan Wei, kamu bisa begitu lancang." Bai Sisin menatap pemuda itu dengan wajah keras dan berkata. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Bai Sisin, ekspresinya sedikit suram, matanya berkedip, dan dia berkata, "Sisin, bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Mereka hanya mencari masalah untuk diri mereka sendiri. Selain itu, jiwa naga tidak lagi layak tanpa Raja Naga. Saya pikir Anda harus keluar dari jiwa naga dan bergabung dengan penjaga naga. Dengan dukungan dari penjaga naga, kekuatan Anda akan meningkat dengan sangat cepat. Kita bisa bersama lebih sering." "Kamu..." Bai Sisin menatap perwira tinggi ini, dan kilatan amarah muncul di matanya. "Tuan Gao, apakah Anda di sini untuk memburu jiwa naga saya?" Pada saat ini, suara yang dalam terdengar. Yan Haotian, pemimpin jiwa naga, berjalan mendekat, menatap Gaohan dan berkata, "Yan Longtou, aku hanya mencari jalan keluar yang lebih baik untuk anggota jiwa nagamu. Sekarang jiwa nagamu tidak memiliki tuan naga, itu seperti harimau tanpa cakar tajam. Ia tidak memiliki banyak masa depan atau jalan keluar sama sekali. Dan tuanku sekarang adalah orang yang kuat di puncak alam kekosongan hancur, dan penjaga nagaku memiliki banyak orang kuat di alam kekosongan hancur. Apa yang jiwa nagamu bandingkan dengan penjaga nagaku sekarang? Segera,
Jiwa naga akan tidak ada lagi, jadi saya membantu Sisin menemukan jalan keluar. Bab 1452 Kegilaan. Gao Han menatap Yan Haotian sambil terkekeh dan berkata, apa yang dia katakan membuat semua anggota jiwa naga sangat tidak puas, tapi dia tidak berdaya untuk membantah. Jiwa naga saat ini tidak memiliki Raja Naga, dan memang telah kehilangan kekuatan tempur terkuatnya, tanpa keberadaan orang yang kuat di alam kekosongan hancur. Jiwa naga memang tidak dapat dibandingkan dengan penjaga naga. Kulit Yan Haotian juga terlihat agak jelek, matanya berkedip-kedip. Dia tidak berbicara, keempat master naga mati. Sekarang jiwa naga tidak dapat menghasilkan orang yang kuat di Shattering Void Realm. Itu memang tidak sebanding dengan penjaga naga. Berapa kali sebelumnya seorang master naga masih bisa melawan penjaga naga, tapi sekarang tidak mungkin. Siapa bilang jiwa naga sudah tidak ada lagi? Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan sosok Daniel muncul di sini. Angin kecil. Yan Haotian dan Bai Sisin memandang Daniel dengan sinar di mata mereka. Apakah kamu mengatakan bahwa jiwa naga akan lenyap? Daniel memandang Gao Han dan berkata langsung. Siapa kamu? Apa peduliku padamu? Gao Han memandang Daniel dan mendengus dingin. Jepret! Daniel menampar Gao Han dengan tamparan, dan mengirim Gao Han terbang di tempat. Gao Han jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Kamu berani memukulku? Gao Han memandang Daniel dengan tidak percaya. Siapa yang saya pedulikan tentang bisnis Anda? Daniel melengkungkan bibirnya dan bersenandung. Kamu, pria sialan, turunkan dia untukku. Gao Han bangkit dari tanah, menatap Daniel dengan marah, dan memerintahkan langsung kepada pria paruhbaya berjas tunik itu. Segera, pria paruhbaya dalam setelan tunik Cina ini menatap Daniel dengan kilatan dingin di mata mereka, dan bergegas menuju Daniel satu persatu, keluar dari tubuh mereka dengan aura yang kuat dari surga setengah langkah dan alam manusia. Keluar! Daniel memandangi orang-orang ini, berteriak dengan dingin, dan gelombang udara tak terlihat menyapu keluar dari tubuhnya. Sebelum orang-orang ini dapat menyentuh Daniel, mereka semua terlempar dan jatuh ke tanah satu persatu, meludahkan darah di mulutnya. Melihat adegan ini, semua anggota jiwa naga di sekitar saat ini memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Mereka tidak bereaksi sama sekali, bahkan Bai Sisin memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, karena ekspresi Gao Han terlihat jelas. Itu sangat jelek. Nak, siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Gao Leng melihatnya dengan dingin, dan berteriak dengan marah. Ayolah, aku akan memberimu waktu untuk bertindak B, tolong aktifkan tindakanmu B. Daniel memandang Gao Han dengan main-main. Tuanku adalah Long Bastian, tuan pengawal naga. Dia adalah orang yang kuat di puncak alam void yang hancur. Jika kamu ingin menghancurkanmu sampai mati, semudah menghancurkan semut. Jika kamu tidak ingin mati, berikan saja padaku. Berlutut dan bersujud 3 kali, dan panggil kakek 3 kali, atau aku akan membuatmu mati jelek. Gao Han memandang Daniel dan berkata, pada akhirnya dia menjadi kaku lagi, dengan sikap arogan. Apakah Anda selesai menginstal B? Daniel mengambil telinganya dan melihat ke pihak lain, lalu meludah, sayang sekali aku tidak mengenal penguasa penjaga naga, dan aku belum pernah mendengar tentang Long Bastian, tapi kalimat terakhirmu mengingatkanku sekarang saya juga memberi Anda pilihan. Jika Anda tidak ingin mati, bagaimana kalau berlutut dan bersujud 3 kali, dan memanggil saya kakek 3 kali? Kamu. Mendengar kata-kata Daniel, Gao Han langsung menatap Daniel dengan ekspresi marah. Hitung mundur selama 3 detik, mati atau lakukan apa yang saya perintahkan. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. 3.
2. Daniel segera mulai menghitung mundur. Kamu, nak, jangan terlalu memaksakan diri, paling buruk kita tidak saling berutang, kata Gauhan dengan wajah jelek. 1. Kata Daniel, matanya tertuju pada Gauhan. Karena kamu tidak mau berlutut, maka aku akan berlutut untukmu. Daniel mendengus dingin, muncul di depan Gauhan dalam sekejap, dan menyapu kakinya, menghancurkan kaki Gauhan yang terakhir menjerit dan berlutut di tanah, wajahnya terdistorsi, tampak sangat kesakitan. Panggil kakek. Daniel menatap Gaoleng dan berteriak dengan dingin. Sialan. Jepret. Saat Gauhan membuka mulutnya untuk mengutuk, Daniel menamparnya dengan tamparan, dan memukul wajah Gauhan, jejak tamparan yang jelas muncul di wajah yang terakhir, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Haruskah aku menelepon atau tidak? Daniel mendengus dingin. Kamu. Gauhan menatap Daniel dengan mata cacat. Saat dia membuka mulutnya, Daniel menamparnya lagi. Jepret. Panggil. Teriak Daniel dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, anggota jiwa naga di sekitar terlihat sangat gembira dan bahagia saat Daniel memperlakukan Gauhan dengan sangat memalukan. Sebelumnya, Gauhan mengandalkan penjaga naga untuk menjadi sangat sombong, memprovokasi jiwa naga, bahkan mempermalukan mereka, dan melukai rekan mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara. Sekarang Daniel membantu mereka melampiaskan kemarahan mereka, mereka secara alami sangat gembira dan bahagia. Jepret. Haruskah aku menelepon atau tidak? Jepret. 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 Daniel menampar Gauhan 10 kali atau lebih dalam satu nafas, yang terakhir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, wajahnya benar-benar bengkak, sudut mulutnya berlumuran darah, dan semua giginya hilang. Jangan bilang, kan? Daniel memandang Gaoleng dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan cahaya dingin di matanya. Aku bilang. Gauhan berbicara dengan nada bocor. Kakek. Gauhan berbicara dengan tatapan terhina di matanya. Nah, ada 2 lagi. Daniel menatap Gauhan dengan ekspresi lucu di wajahnya. Kakek. Gauhan terus berteriak, giginya hilang, dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Apakah ada suara lain? Daniel berbisik pelan. Kakek. Pada akhirnya, Gauhan berteriak sangat keras, dengan penghinaan dan kemarahan yang mendalam. Baiklah. Cucu yang baik, demi memanggilku kakek dengan tulus, aku akan menghadiahimu sesuatu. Daniel menatap Gauhan dan berkata, tiba-tiba menendang keluar, dan Gauhan menyemburkan darah di tempat, dan pingsan. Kalian mengirim cucuku yang baik pergi. Daniel memandangi pria paruh baya yang mengenakan setelan tunik Cina. Pada saat ini, orang-orang ini semua memandang Daniel dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, lalu bangkit dan segera membawa Gauhan dan pergi dari sini. Kemudian Daniel berbalik dan berjalan di depan kota Jingshan, dan mengeluarkan sebuah pil. Ambil pil ini. Daniel memandang Jing Shangcheng dan berkata, terima kasih. Jing Shangcheng mengambil ramuan itu dan memandang Daniel dengan rasa terima kasih, mengambilnya, dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Bastian Feng, terima kasih kali ini. Yan Haotian memandang Daniel dan berkata, pemimpin, kamu sopan, jangan lupa, aku juga anggota jiwa naga, jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkan orang lain menggertak jiwa naga. Kata Daniel sambil tersenyum. Tuan Gauhan itu adalah tuan pengawal naga, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam kekosongan yang menghancurkan. Kali ini dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja.
Aku khawatir dia akan menimbulkan masalah bagi jiwa naga dan kamu. Bai Sisin menatap Daniel dan berkata. Bab 1453. Itu hanya puncak dari Shattering Void Realm. Daniel terlihat jijik, dan cahaya dingin melintas di matanya. Jika penjaga naga berani datang dan memprovokasi jiwa naga lagi, aku akan memberitahu mereka seberapa kuat jiwa naga itu. Bahkan tanpa Raja Naga, jiwa naga tidak akan membiarkan orang lain memprovokasi itu. Daniel mendengus dingin, dengan kilatan dingin di matanya. Kemudian di kantor Yan Haotian, Daniel memandang Yan Haotian dan berkata, ini semua karena aku sehingga nyawa keempat Raja Naga dikorbankan. Bastian Feng, kamu tidak perlu mengatakan itu, kami awalnya dilatih oleh tuanmu, yaitu tuan kami. Kamu adalah magang tuan, yang juga setara dengan tuan kami. Kamu dapat mendedikasikan hidupmu untukmu. Aku percaya bahwa tak satu pun dari empat Raja Naga akan memiliki kebencian apapun. Yan Haotian berkata dengan suara yang dalam. Tidak peduli apa, itu karena aku mengorbankan empat penguasa naga, yang juga sangat mengurangi kekuatan jiwa naga. Kamu minum pil dan ramuan kepala naga. Kamu sekarang adalah tahap akhir dari alam surga manusia. Kekuatan, setelah memunikan pil dan obat mujarab ini, Anda harus dapat mencapai puncak alam kehampaan yang menghancurkan atau bahkan penyempurnaan besar dari alam kehampaan yang menghancurkan. Daniel mengeluarkan beberapa pil tingkat bumi dan ramuan kelas 2 dan menyerahkannya kepada Yan Haotian. Bastian Feng, terima kasih, kata Yan Haotian dengan wajah bersyukur. Kamu mendistribusikan batu roh ini dan memberikannya kepada anggota jiwa naga untuk ditanam. Pada saat yang sama, aku akan membuat susunan pengumpul roh di sini untuk membuat roh di sini puluhan kali lebih kuat. Dengan cara ini, seluruh jiwa naga kekuatan akan meningkat banyak segera, dan di masa depan akan ada banyak jiwa naga yang memasuki alam suci, bahkan alam manusia surgawi, dan alam kekosongan yang hancur. Daniel mengeluarkan ratusan ribu batu roh dan berkata, Bastian Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih karena telah melakukan ini, kata Yan Haotian dengan mata yang rumit. Saya mengatakan bahwa saya juga anggota Jiwa Naga, dan Jiwa Naga adalah organisasi yang melindungi Tiongkok. Baru-baru ini, sejumlah besar prajurit yang kuat telah berdatangan ke Tiongkok, dan ada banyak prajurit di tingkat manusia surgawi. Alam dan alam void yang hancur. Ya. Mereka dapat menyebabkan kekacauan di Tiongkok, jadi kekuatan jiwa naga harus ditingkatkan secepat mungkin, untuk benar-benar melindungi Tiongkok dan memastikan keselamatan rakyat Tiongkok. Daniel berkata dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Siapa orang-orang itu? Mendengar kata-kata Daniel, tatapan bingung melintas di mata Yan Haotian. Daniel berbicara singkat tentang Tian Dao, Yan Haotian mengerutkan kening. Jika demikian, masuknya mereka secara tiba-tiba ke dunia modern ini mungkin benar-benar menyebabkan kekacauan di Cina. Yan Haotian berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak perlu khawatir tentang pemimpinnya, selama kamu menemukan mereka di sana, kamu dapat menghubungiku secara langsung, dan aku akan menanganinya. Tugas pertamamu adalah meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Sedangkan untuk naga penjaga, kamu tidak perlu khawatir. Akan menghadapinya, kata Daniel satu persatu. Setelah mengobrol dengan Yan Haotian, Daniel keluar dari kantor, tepat pada waktunya untuk bertemu Bai Sisin. Apakah kamu punya waktu? Bai Sisin menatap Daniel dan berkata. Ada apa? Daniel bertanya. Ikut aku jalan-jalan. Bai Sisin berkata dengan lembut. Bagus. Daniel tidak menolak, dan setuju, dan keduanya meninggalkan markas Jiwa Naga.
Pada saat yang sama, di markas penjaga naga, Gaohan dibawa ke sini, dan semua anggota penjaga naga terkejut ketika mereka melihat betapa sengsaranya murid penguasa penjaga naga mereka. Di sebuah ruangan, Gaohan terbaring di sini, kakinya telah dibalut, dan obat dioleskan ke wajahnya. Seorang pria berbaju hitam. Seorang pria parubaya dengan kepala terpotong dalam pakaian olahraga hitam masuk. Dia memiliki wajah Cina, penuh keagungan, dan memancarkan rasa kekuatan dari tubuhnya. Dan dia adalah Long Bastian, penguasa penjaga naga. Orang kuat di puncak Shattering Void Realm. Sebagai salah satu dari 3 naga di Cina, pengawal naga adalah organisasi yang mirip dengan jiwa naga, meskipun jelas bahwa ada 18 pengawal naga yang kuat. Selain 18 penjaga naga, ada juga beberapa personel lain, tetapi orang luar tidak tahu bahwa ada orang lain di atas 18 penjaga naga, dan itu adalah penguasa penjaga naga, Long Bastian. Hanya saja Long Bastian hampir tidak pernah muncul, dan tidak banyak orang yang pernah melihatnya, jadi kecuali beberapa orang luar bahkan tidak tahu bahwa Long Bastian, penguasa penjaga naga, ada. Sekarang murid Long Bastian terluka, dia secara alami muncul. Tuanku. Melihat Long Bastian muncul, pria parubaya yang mengikuti Bastian Han membungkuk dan berteriak. Apa yang terjadi, Bastian Han? Siapa yang melakukannya? Melihat penampilan muridnya Gaohan saat ini, wajah Long Gan terlihat sangat suram. Pria parubaya ini menceritakan apa yang terjadi. Siapa anak itu? Long Bastian berkata dengan suara yang dalam. Entahlah, tapi kekuatan lawan sangat kuat, setidaknya mencapai tingkat surga dan manusia, atau bahkan lebih kuat, hanya mengeluarkan energi sejatinya untuk menjatuhkan kita semua. Salah satu pria parubaya berbicara. Guru. Saat ini, Gaohan bangun dan menatap Long Bastian. Bagaimana perasaanmu? Long Bastian berjalan ke sisi Gaohan dan berkata, Tuan, Anda harus membalas saya, tangkap anak itu, dan saya akan mengembalikan semua penghinaan yang telah saya derita kepadanya. Wajah Gaohan ganas, dan matanya cacat saat dia berbicara. Beritahu 11, 12, 13, 14, dan 15 untuk menemukan anak itu dan membawanya kembali, dan biarkan yang kelima pergi ke jiwa naga, beritahu Yan Haotian, biarkan dia memberikan pengakuan. Tidak semua orang bisa menggertak muridku, Long Bastian. Jika dia tidak memberiku jawaban yang memuaskan, jiwa naganya bisa dibubarkan. Teriak Long Bastian tajam, nadanya penuh kesombongan. Ya, tuanku. Pria parubaya itu mengangguk dan berjalan keluar dengan cepat. Yanjing, di samping parit, Daniel dan Bai Sisin berjalan ke sini, tapi tak satu pun dari mereka berbicara banyak, dan suasananya tampak agak canggung. Bagaimana kabarmu? Setelah sekian lama, Bai Sisin akhirnya angkat bicara. Ya, tidak apa-apa, apa kabar? Sepertinya kekuatanmu telah menembus tahap tengah alam suci, dan kamu telah membuat kemajuan yang bagus. Daniel memandang Bai Sisin dan tersenyum. Tapi kamu sudah jauh lebih kuat dariku. Saat kita pergi ke Dongpu bersama, kekuatan kita hampir sama, tapi sekarang kamu bahkan bisa menjadi pria kuat yang setengah langkah surga dan manusia. Jika kamu kalah, kamu seharusnya sudah berada di kekuatan surga dan alam manusia. Bai Sisin berbisik pelan. Hehe, hampir. Daniel sedikit tersenyum, tetapi tidak mengatakan seberapa kuat dia. Bai Sisin belum menyentuh level di atas Shattering Void Realm, bahkan jika dia mengatakannya, pihak lain akan sulit untuk memahaminya. Jadi lebih baik untuk biarkan dia berpikir dia adalah kekuatan surga dan manusia.
Kemudian keduanya jatuh ke dalam situasi di mana mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Daniel tidak tahu harus berkata apa kepada Bai Sisin, dan Bai Sisin memiliki sesuatu di hatinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Boom! Saat ini, deru mesin Hummer terdengar di kejauhan. Bab 1454 Pengakuan. Kemudian Hummer modern bergegas mendekat dan berhenti di satu sisi. 5 pria yang mengenakan kostum penjaga naga keluar dari mobil. Mereka adalah 5 dari 18 pengawal naga. 15 dan 18 penjaga naga tidak memiliki nama, hanya nama kode, dari 1 hingga 18. Mereka adalah 18 pengawal naga. Mereka sangat kuat. Melihat logo di pakaian kelima orang ini, ekspresi Bai Sisin berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Kelima orang ini berjalan tepat di depan Daniel, menatapnya dengan dingin. Kamu adalah orang yang melukai murid tertua kita. 11 memandang Daniel dan berkata dengan dingin. Apa yang akan kamu lakukan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bai Sisin dengan cepat berdiri di depan Daniel, meskipun dia tahu bahwa Daniel sangat kuat, kekuatan 18 pengawal naga tertanam dalam di hatinya. Jadi dia masih secara naluriah merasa bahwa Daniel tidak dapat menangani kelima penjaga naga ini. Untuk hal-hal yang dilakukan Daniel di dunia seni bela diri, hanya Yan Haotian yang tahu tentang seluruh jiwa naga, dan yang lainnya tidak tahu sama sekali. Saya tidak tahu seberapa kuat Daniel. Minggir, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Mata 11 yang dingin menatap Bai Sisin, dan aura dingin terpancar dari tubuhnya. 3 di tahap akhir alam surgawi, dan 2 di puncak alam surgawi, kekuatan mereka masih rata-rata. Daniel meletakkan tangannya di lengannya, melirik kelima orang itu, dan secara akurat menyatakan kekuatan mereka. Mendengar Daniel berbicara tentang kekuatan mereka begitu cepat, wajah kelima penjaga naga juga sedikit berubah, mata mereka membeku, menunjukkan sedikit kewaspadaan. Nak, kamu melukai murid bos kami, ikutlah dengan kami dengan patuh, jangan paksa kami untuk melakukannya. 12 memandang Daniel dan mendengus dingin. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat pada saat ini? Daniel menatap kelima orang ini dengan tatapan jijik di matanya. Itu pasti lebih kuat darimu. Kami tahu bahwa kamu memiliki kekuatan alam manusia surgawi. Untuk dapat mencapai alam manusia surgawi pada usia seperti itu, bakatnya memang sangat kuat. Dalam 10 tahun atau lebih, kita mungkin bukan lawanmu, tapi sekarang. 11 memandang Daniel dan berkata langsung, tetapi dia disela oleh Daniel sebelum dia selesai berbicara. Sekarang, kamu bukan tandinganku. Daniel berteriak dominan, melambaikan tangannya ke arah 5 orang, dan semburan kekuatan spiritual meledak. Segera, tubuh kelima orang ini melayang tak terkendali, seolah-olah ada kekuatan besar yang mengendalikan tubuh mereka. Melihat pemandangan ini, Bai Sisin memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, matanya penuh keterkejutan, dan 5 penjaga naga bahkan lebih terpana, menatap kosong ke arah Daniel. Pada saat ini, mereka merasa bahwa tubuh mereka dipenjara oleh semacam kekuatan, sepenuhnya di luar kendali mereka, yang membuat mereka ketakutan. Kamu, apa yang kamu lakukan pada kami? Siapa kamu? 5 penjaga naga memandang Daniel dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan berkata, pada saat ini Daniel memberi mereka perasaan seperti iblis, lebih menakutkan daripada rasa takut yang dibawa oleh bos mereka Long Bastian besar. Kamu tidak berhak tahu siapa aku. Daniel muntah dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, kelima orang itu jatuh ke dalam parit. Oke, tidak apa-apa. Daniel menatap Bai Sisin dan tersenyum ringan, yang terakhir bereaksi, menatap Daniel, pupil matanya melebar.
Tepat ketika Bai Sisin hendak mengatakan sesuatu, teleponnya tiba-tiba berdering. Halo? Apa? Oke, aku mengerti. Setelah Bai Sisin menjawab telepon, wajahnya terlihat sangat jelek. Ada apa? Daniel bertanya. Seorang penjaga naga pergi ke jiwa naga, melukai pemimpinnya, dan meminta pemimpin itu untuk memberikan penjelasan kepada tuan penjaga naga mereka, jika tidak, jiwa naga harus dibubarkan. Bai Sisin berkata dengan suara yang dalam. HMPH, apakah penjaga naga ini benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka? Daniel mendengus dengan jijik, meraih tangan Bai Sisin, dan berkata, aku akan mengajakmu merasakan terbang. Setelah mengatakan ini, Daniel terbang bersama Bai Sisin, dan dengan cepat menuju ke markas jiwa naga. Adapun Bai Sisin, melihat dia terbang, ekspresinya benar-benar kaku. Matanya tercengang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keduanya kembali ke markas jiwa naga dan langsung masuk. Di markas jiwa naga, Yan Haotian berdiri di samping, dengan darah di sudut mulutnya, napasnya tidak teratur, jelas terluka, dan duduk di depannya adalah seorang pria berusia 40-an. Mengenakan kostum Long Wei, dia adalah anak kelima dari Long Wei, dan juga seorang ahli Void Shattering di antara penjaga naga, yang kekuatannya telah mencapai tahap awal dari Shattering Void Realm. Yan Haotian, apakah kamu sudah memikirkannya dengan jelas? Mengapa kamu menjelaskan kepada bosku? Anak kelima memandang Yan Haotian berbicara belak-belakan, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Apa yang ingin kamu jelaskan? Yan Haotian menutupi tubuhnya dan melihat ke pihak lain. Terserah kamu. Murid Tuan Pengawal Naga kami terluka oleh orang-orangmu di sini. Kamu harus memberi kami penjelasan, jika tidak, jiwa naga akan langsung dibubarkan. Penjaga naga kelima berteriak dengan dingin, dan segera anggota jiwa naga di sekeliling menatap orang ini dengan marah. Apakah kamu ingin menjelaskan? Aku akan menjelaskan kepadamu. Suara yang sangat dingin datang, dan sebelum pengawal naga kelima dapat bereaksi, angin kepalan yang mengerikan menghantam, dan segera dia diserang oleh kekuatan yang menakutkan, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Boom! Orang kuat penjaga naga dengan kekuatan alam kekosongan hancur ini jatuh ke tanah, membuat suara gemuruh, dan kekuatan yang kuat menyebabkan tubuhnya memecahkan lantai marmer. Dan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, dia merasa seluruh tubuhnya hancur berantakan, lebih dari setengah tulangnya patah, dan dia langsung menjadi lumpuh. Pada saat ini, Daniel menginjaknya, dan kata-kata barusan persis seperti yang dia katakan. Bosmu mau menjelaskan, nanti aku akan memberinya penjelasan. Daniel melihat Long Wei ini dan berteriak dengan dingin. Angin kecil. Melihat Daniel, Yan Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pemimpin, serahkan masalah ini padaku, ambil ramuanku dan tingkatkan kekuatanmu. Daniel memandang Yan Haotian dan mengatakan sesuatu, dan pergi dari sini begitu dia menyebut orang ini. Di markas Long Wei, Daniel membawa penjaga naga kelima ke sini, dan berteriak, semua penjaga naga dan tuan penjaga naga, keluar. Suara gemuruh menyebar ke seluruh markas penjaga naga, dan 12 penjaga naga yang tersisa semua bergegas keluar, dan kemudian mereka melihat sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di depan mereka, membuat suara tumpul. Anak pada saat ini, wajahnya berlumuran darah, dan dia sudah dalam keadaan sekarat. Kelima. Melihat anak kelima, ekspresi ke-12 penjaga naga semuanya berubah, dan mereka semua bergegas dan berteriak. Bab 1455 Raungan Naga Terbuang. Saat ini, Daniel mendarat di tanah dan melirik ke-12 orang itu. Nak, siapa kamu?
Beraninya kamu menyakitiku, Long Wei? Seorang penjaga naga memandang Daniel dan berteriak dengan marah. Bukankah tuan penjaga nagamu memintaku, jiwa naga, untuk memberinya penjelasan? Aku di sini untuk memberinya penjelasan. Biarkan dia keluar. Daniel memandangi orang-orang ini dan mendengus dingin. Bocah sombong, hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya penjaga nagaku. Anak keempat di penjaga naga menatap Daniel, melepaskan kekuatan tahap tengah dari Shattering Void Realm, dan bergegas menuju Daniel. Bang! Akibatnya, begitu pihak lain bergegas ke Daniel, dia ditendang olehnya, dan dia jatuh ke tanah dan menyemburkan seteguk darah, sama sekali tidak responsif. Melihat bahwa anak keempat langsung terbunuh dengan satu gerakan, ekspresi para penjaga lainnya berubah, dan ekspresi mereka sangat serius. Mereka tidak menyangka bahwa anak berusia 20-an ini akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan kekuatan di tahap tengah Shattering Void Realm tidak dapat menghentikannya dengan satu gerakan. Pada saat ini, Long Bastian akhirnya keluar, menatap Daniel. Kamu adalah penguasa penjaga naga. Daniel melirik Long Bastian, kekuatan lawan telah mencapai puncak Shattering Void Realm. Orang ini benar-benar memiliki nafas naga, kata Longgan tiba-tiba. Apa? Dia memiliki aura klan naga padanya. Mungkinkah dia berasal dari klan naga? Wajah Daniel berubah saat mendengar kata-kata Longgan. Tentu saja tidak. Dia adalah manusia, bukan naga. Dia seharusnya mengembangkan semacam kungfu yang berhubungan dengan klan naga, jadi dia memiliki jejak klan naga yang sulit dideteksi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan naga, kata Longgan langsung. Aduh. Daniel mengerti. Kalau begitu, jika aku melukai atau membunuhnya, apakah tidak apa-apa? Daniel bertanya tanpa sadar. Apa saja? Longgan menjawab dengan sangat sederhana. Siapa kamu? Long Bastian menatap Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. Akulah yang menyakiti muridmu, kata Daniel langsung. Kamu seharusnya bukan milik jiwa naga, kan? Jiwa naga tidak sekuat kamu. Long Bastian menatap Daniel dan berkata. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Kamu berpikir bahwa tanpa Dewa Naga, jiwa naga dapat memprovokasi kamu sesuka hati, kan? Memprovokasi jiwa naga berulang kali menyakiti pemimpin jiwa nagaku. Hari ini aku akan memberitahumu aku tahu jika ada master di Dragon Soul. Daniel berteriak dengan dingin. Boom! Long Bastian bergegas menuju Daniel secara langsung, dan meninju dengan kekuatan yang menakutkan, langsung merobek kehampaan, dan kekuatan puncak Shattering Void Real meledak. Melihat pukulan Long Bastian, Daniel melambaikan tangannya dengan keras, dan meraih kepalan tangan Long Bastian. Yang terakhir ingin berkedut, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresinya berubah tanpa sadar. Dia melemparkan tangannya ke arah Daniel. Jepret! Tangan Daniel yang lain juga melambai, dan meraih tinjunya lagi. Pada saat ini, kedua tangan Long Bastian digenggam erat oleh Daniel. Kamu terlalu lemah. Daniel menatap Long Bastian dan meludah dengan lembut, semburan kekuatan keluar dari tangannya, menghancurkan tangan Long Bastian dalam sekejap. Ah! Long Bastian menjerit melengking, wajahnya berputar dengan ganas, tangannya benar-benar dihapuskan, dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Melihat ini, wajah kelompok penjaga naga semuanya berubah drastis, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Ledakan! Daniel menendang lagi, menendang Long Bastian keluar, dan tendangannya juga menghapus semua keterampilan Long Bastian. Benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Long Bastian berbaring di tanah, memuntahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat,
dan kekuatannya di puncak Shattering Void Realm berubah menjadi kehampaan. Demi rekan-rekanku, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku akan memperingatkanmu lagi. Jika ada yang berani melakukan sesuatu terhadap jiwa naga di masa depan, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Daniel melihat ke arah sekelompok penjaga naga dan berteriak dengan dingin. Aura keluar dari tubuhnya, langsung melukai semua penjaga naga ini, dan masing-masing dari mereka menatap Daniel dengan ketakutan di mata mereka. Segera Daniel pergi dari sini. Dan Long Bastian itu memperhatikan Daniel pergi, dengan tatapan keengganan dan kemarahan muncul di matanya. Yanjing, Grup Matahari. Di kantor ketua, San Ziun mengenakan setelan profesional dan sedang duduk di sini melihat dokumen. Tiba-tiba pintu kantor ini terbuka. San Ziun tiba-tiba mendongak, tapi tidak ada siapa-siapa. Sayang, apa yang kamu lihat? Sesosok tiba-tiba terdengar di telinga San Ziun, dan yang terakhir berbalik tiba-tiba untuk melihat Daniel berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Kamu bajingan akan menakut-nakuti orang sampai mati, kamu sulit dipahami, membuatku takut. San Ziun sangat ketakutan sehingga dia menepuk-nepuk tubuhnya. Apakah kamu takut? Kata Daniel dengan senyum main-main. Kamu bajingan. Kamu tahu untuk mengambil keuntungan dariku, tapi kamu bajingan masih tahu untuk datang menemuiku, kupikir kamu akan melupakanku. San Ziun menatap Daniel dengan kebencian di matanya. Bagaimana? Kamu adalah istriku, bagaimana aku bisa melupakanmu? Daniel memeluk San Ziun dan berkata dengan ramah. Matahari. Pada saat ini, Zhang Xinlan masuk, menatap Daniel dan Daniel yang saling berpelukan di kantor, dan tertegun. Istri Xinlan. Daniel memandang Zhang Xinlan, tersenyum di sudut mulutnya, berjalan langsung, dan memeluk Zhang Xinlan. Kamu di sini. Zhang Xinlan menatap Daniel, dengan sentuhan kerinduan di matanya, bibirnya sedikit terbuka, dengan ekspresi malu di wajahnya. Ya. Apakah kamu merindukanku? Daniel memandang Zhang Xinlan dan sedikit tersenyum. Zhang Xinlan mengangguk dengan wajah memerah. Xinlan berbicara tentang namamu setiap hari dalam mimpinya. Kata San Ziun sambil tersenyum. Benarkah? Xinlan, apakah kamu sangat merindukanku? Daniel memandang Zhang Xinlan, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Aku. Zhang Xinlan tampak pemalu dan tidak tahu bagaimana berbicara. Oke, aku akan menebusnya untukmu hari ini. Senyum jahat tergambar di sudut mulut Daniel. Kamu bajingan, apakah kamu memikirkan sesuatu yang buruk lagi? Sekilas San Ziun melihat melalui pikiran Daniel. Hei, kamu masih pintar, istriku. Daniel tersenyum ringan. Segera, mereka bertiga masuk ke kamar kecil di kantor. Beberapa jam kemudian, Daniel keluar dari perusahaan bersama San Ziun dan Zhang Xinlan yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan, dan langsung pergi ke pusat perbelanjaan, siap menemani kedua pembeli wanita untuk berbelanja. Lagi pula biasanya dia kadang-kadang saya jarang punya waktu untuk menemani kedua wanita itu. Hei, selama wanita ini berbelanja, dia akan sangat energik. Daniel memperhatikan kedua gadis itu datang ke pusat perbelanjaan dengan tatapan penuh minat dan tidak bisa menahan desahan. Dia telah membuang kedua gadis itu selama lebih dari 2 jam sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan semangat berbelanja sekarang, segera kembali. Kedua wanita itu berkeliling dengan panik, sementara Daniel mengikuti di belakang dengan barang-barang dan membayar tagihannya.